Pada video kali ini, kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal konsep dasar integral fungsi trigonometri matematika peminatan kelas 12. Pertama, kita akan bahas dulu rumus-rumus integral fungsi trigonometri. Nah, saya sajikan dalam bentuk tabel di sini ada 10 rumus dasar integral fungsi trigonometri yang bisa teman-teman sekalian catat ya. Kalau hafal ini lebih baik lagi. Dan sebenarnya di sini fungsi induknya adalah integral sin X dan integral cos X. Ya, untuk rumus-rumus lainnya itu diturunkan dari integral sin dan integral cos yang dikombinasikan dengan integral fungsi aljabar biasa. Ya, silahkan di screenshot atau dicatat rumus-rumus berikut dan kita akan langsung praktek ke contoh-contoh soalnya. Nah, yang mendukung juga di sini adalah integral perkalian skalar aljabar. Ini nggak boleh lupa ya. Integral perkalian skalar aljabar, misalnya kita integralkan fungsi k fx, di mana k-nya itu adalah konstan. Ini bisa kita keluarkan dari integral, ya. Jadi seperti ini, k kali integral fx dx. Satu lagi adalah integral operasi jumlah dan pengurangan aljabar. Nah, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, misalnya kita punya integral fx plus minus gx dx, ini bisa kita pecah integralnya. Jadi seperti ini. Integral fx dx plus minus integral gx dx. Jadi kita integralkan masing-masing fungsinya terhadap x. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, integral dari cos x min 10 dx adalah titik-titik. Kita pisah dulu integralnya seperti ini. Ingat lagi, integral dari cos apa coba? Iya, sin x. Kemudian kita integralkan 10 seperti biasa. Ini jadi negatif 10x. Jangan lupa bubuhan plus c. Ya sudah, ini jawabannya. Sehingga opsi yang tepat di situ yang mana tuh? Ya, yang D. Seperti itu. Nomor 2. Integral dari 2 sin x plus 18 dx adalah titik-titik. Kita pisah lagi. Jadi integral 2 sin x dx plus integral 18 dx. Integral 2 sin x dx ini jadi 2 kali negatif cos x. Kan integral dari sin itu negatif cos. Kemudian integral dari 18, ya 18x. Jangan lupa bubuhkan plus c. Kita rapikan jadi seperti ini. Negatif 2 cos x plus 18x plus c. Jadi opsi yang tepat di sini yang A. Contoh soal yang ketiga, integral x min cos x dx. Kita pisah integralnya seperti ini, jadi integral x dx min integral cos x dx. Integral x dx jadi x pangkat 2. Ininya koefisiennya jadi 1/2. Jangan lupa, ini kan pangkat 1, tambahin 1 jadi pangkat 2. Kemudian ini jadi 1 per angka di pangkatnya. Angka di pangkatnya kan 2, berarti 1/2. X pangkat 2 dikurangi integral dari cos. Integral dari cos, iya, sin x ya. Jangan lupa bubuhkan plus c. Sehingga inilah solusinya. Jadi jawaban yang tepat, iya yang C. Seperti itu. Contoh soal yang keempat, integral 6x plus 4 sin x dx adalah titik-titik. Kita pisah integralnya seperti ini. Kemudian integral 6x dx ini jadi apa coba? X-nya kan pangkat 1, nambah ya jadi pangkat 2. Kemudian jadi 6/2 koefisiennya. Kemudian integral dari sin itu negatif cos. 4-nya bisa keluar dari integral seperti ini. 4 kali negatif cos x, jangan lupa bubuhkan plus c. Kemudian kalau kita sederhanakan lagi, yang ini jadi 3x pangkat 2 min 4 cos x plus c. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang B. Seperti itu. Contoh soal yang kelima, integral dari 3 sin x plus 3 cos x dx adalah titik-titik. Nah, kita pisah integralnya seperti ini. Jadi integral 3 sin x dx plus integral 3 cos x dx. 3 ini bisa keluar ya dari integral. Kita beresin dulu yang ini. Integral dari sin, ya negatif cos x ya. Ini juga sama, 3-nya bisa keluar dari integral. Integral dari cos x, sin x kan. Jangan lupa bubuhkan plus c. Kita rapikan persamaannya,
jadi seperti ini. 3 sin X min 3 cos X plus C. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang D. Seperti itu. Contoh soal yang ke-6. Integral sin X min akar X dx. Kita pisah integralnya seperti ini. Kemudian, integral dari sin X, iya, negatif cos X. Langsung aja ya. Kemudian, ini integral X pangkat setengah. Setengahnya tambahin sama 1. Jadi berapa? 3/2 kan? Tanda ini tetap aja negatif ya. Jadi minus, X-nya pangkat 3/2. Nah, ininya tinggal dibalik aja koefisiennya. 1/3/2 kan 2/3 ya. Kalau kita rapikan, yang ini jadi negatif cos X min 2/3. X pangkat 3/2-nya kita rubah jadi X akar X plus C. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Seperti itu. Contoh soal yang ke-7. Integral X pangkat 2 plus 5 cos X dx. Nah, ada aljabar, ada trigonometri. Di sini kita pisah aja dulu integralnya jadi seperti ini. Kemudian X pangkat 2-nya kita integralkan. Pangkatnya nambah 1 jadi X pangkat 3. Kemudian koefisiennya tentu 1 per angka di pangkatnya, yaitu 3 ya. 1/3 X pangkat 3. Kemudian ini 5 bisa keluar dari integral. Kemudian integral cos X apa coba? Sin X kan? Jadi langsung aja plus 5 kali sin X. Jangan lupa bubuhkan plus C untuk integral tak tentu. Kita rapikan sehingga kita peroleh sepertiga X pangkat 3 plus 5 sin X plus C. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang C. Seperti itu. Contoh soal yang ke-8. Integral 7 sin X plus 1 per X pangkat 2 dx adalah titik-titik. Nah, kita pisah integralnya jadi seperti ini. Jadi integral 7 sin X dx plus integral 1 per X pangkat 2-nya kita ubah jadi X pangkat negatif 2. Supaya gampang nanti kita ngintegralinnya. Nah, kalau 7 sin X, ini 7-nya bisa keluar dari integral. Jadi, 7 kali integral sin X dx. Integral sin, negatif cos kan? Langsung aja, 7 kali negatif cos X. Nah, yang ini nih sekarang, pangkatnya kita tambahin 1 dulu. Jadi, negatif 2 tambah 1. Ya, X pangkat negatif 1. Untuk koefisiennya, 1 per min 1, ya min 1 kan? Jangan lupa bubuhkan plus C. Kalau kita rapikan, ini jadi seperti ini. Min 7 cos X. Kemudian ini min X pangkat min 1. Kita buat jadi min 1 per X plus C. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang E. Gitu. Contoh soal yang ke-9. Integral dari 2/3 cos X plus 4 sin X dx adalah titik-titik. Nah, kita pisah lagi integralnya jadi seperti ini. Kemudian 2/3 ini bisa keluar dari integral. Jadi 2/3 kali integral cos X dx. Integral cos X apa? Sin X kan? Jadi langsung 2/3 kali sin X. Plus ini 4-nya kita keluarin dari integral. Jadi plus 4 kali integral sin X dx. Integral sin negatif cos. Jadi 2/3 kali sin X plus 4 kali negatif cos X plus C. Nah, supaya jawabannya ada di pilihan, maka ini 2/3-nya kita keluarin. Nah, kita buat 4-nya jadi seperti ini. 4 itu sama aja kayak 2 kali 6/3 kan? Ya, supaya menghasilkan faktor 2/3 di sini. Jadi 2/3-nya ini bisa kita keluarkan. Jadi seperti ini. 2/3 kali sin X min 6 cos X plus C. Jadi, opsi yang tepat di sini adalah yang D. Gitu. Gampang ya. Contoh soal yang ke-10. Integral X akar X min 2 sin X dx. Nah, kita pecah dulu integralnya jadi seperti ini. Ya, jadi X akar X ini bakal lebih gampang kalau kita buat jadi bentuk pangkat. X akar X itu sama aja kayak X pangkat 3/2 kan? Jadi integral X pangkat 3/2 dx dikurangi integral 2 sin X dx. Nah, kita beresin dulu yang ini. 3/2 kita tambahin 1, jadi berapa? 5/2 kan? Jadi X-nya pangkat 5/2. Koefisiennya tinggal kita balik aja. Jadi 2/5 langsung. Karena 1 per 5/2 itu hasilnya adalah 2/5. Kemudian yang ini, 2-nya bisa keluar ya dari integral.
Jadi minus 2 kali integral sin X dx. Integral sin apa? Negatif cos kan? Jadi min 2 kali min cos X plus C. Kalau kita sederhanakan, jadi seperti ini bentuknya. X pangkat 5 per 2 itu sama aja kayak X pangkat 2 kali akar X. Kemudian ini minus ketemu minus jadi plus. Ini plus 2 cos X plus C. Sehingga jawabannya ada di pilihan tuh. Yang mana? Ya, yang B tentunya. Seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai contoh-contoh soal integral fungsi trigonometri matematika peminatan kelas 12 kali ini. Sebagai penutup, berikut ini saya sertakan 10 latihan soal yang bisa teman-teman sekalian coba. Silahkan dicoba. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.